atau PMM. Lalu bagaimana kesan Anda menjadi salah satu mahasiswa yang tergabung dalam program PMM? Oke, baik. Sebenarnya tuh dari aku sendiri itu udah pengen ikut PMM sejak semester 2 lalu. Jadi aku termotivasi sih karena yang pertama itu kan dari segi pembiayaan itu dibiayai dari entah itu transport, terus juga biaya akomodasi maupun biaya uang saku pun ditangguhkan gitu. Terus juga dibantu dengan biaya potongan UKT. Jadi aku kayak termotivasi dan termasuk juga jadi salah satu alasan aku buat ikut pertukaran pelajar merdeka ini. Dan kebetulan juga dari aku sendiri tuh pengen ngerasain kayak suasana yang baru gitu. Kan selama ini yang aku tahu, vibes-nya di UPN tuh seperti ini gitu, teman-temannya seperti ini, budayanya seperti ini, dan aku juga pribadi pengen mencoba budaya baru, suasana-suasana baru. Jadi dengan adanya program pertukaran mahasiswa merdeka ini, jadi salah satu dibilang buat aku salah satu poin untuk aku pengen ngerasain itu gitu, suatu hal yang buat aku pengen ngerasain hal yang nggak pernah aku rasain gitu. Mungkin itu sih. Nah terus apa tadi ya pertanyaan terakhir? Irina, mic-nya masih ke-mute. Maaf Kak. Pertanyaan yang terakhir itu kesan Kakak Kak Esther menjadi salah satu mahasiswa yang tergabung dalam program PMM. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dari aku sendiri. Itu pesannya justru senang banget, aku nggak nyangka. Dan puji Tuhan kan aku lolosnya di salah satu kampus negeri di daerah Sumatera, USU, dan happy, senang bisa banggain orang tua. Walaupun aku nggak punya temannya di sana, walaupun aku kayak nggak ada dari satu prodi dengan aku, tapi aku kayak bisalah buka relasi baru di sana kayak gitu. Oke, terima kasih Kak. Lalu, apakah informasi yang diberikan oleh pihak kampus cukup jelas dan mudah dipahami? Apakah terdapat kesulitan dalam memahami arahan maupun peraturan yang diberikan? Oke, kalau dari pihak kampus sendiri itu aku kurang tahu ya, cuma yang aku rasakan itu lebih ke jurusan sih, ke program studi. Mau aku jelasin kah? Gimana Kak? Kalau dari UPN sendiri sih aku belum merasakan ya, atau aku juga kurang tahu, tapi aku merasakan bantuan gitu dari program studi, informasi-informasi lebih lanjut kayak mengenai konsepsi SKS, terus tentang kayak persyaratan yang harus aku penuhin itu apa aja, itu dari program studi. Dan kebetulan dibantu sama Kak Prodi aku dari administrasi bisnis dulu Siti Farida dan juga oleh Pak Aufa. Itu aku dibantu sih terkait data-data yang perlu aku butuhkan, terus juga dibantu untuk pemilihan jurusannya, terus dibantu juga dalam pemilihan kampusnya serta pengkonversiannya ke SKS gitu. Cuma kalau dari UPN sendiri, aku masih kurang tahu nih, atau mungkin emang dari UPN disalurkan melalui jurusan-jurusan, mungkin seperti itu. Baik Kak, tadi kan sudah dijelaskan kalau misalnya arahannya itu dari program studi. Nah, apa ada kendala yang dirasakan dalam mengikuti program PMM? Terutama dalam penyesuaian dan penyetaraan seperti konvert SKS yang sudah Kak Leli jelaskan tadi, yang berhubungan dengan program studi. Kalau dari program studi ya sejauh ini fine-fine aja, aman-aman aja. Cuma yang aku rasa dari pihak PMM-nya sih. Jadi beberapa waktu lalu data aku itu sempat hilang data. Jadi kalau kita daftar di program pertukaran mahasiswa itu kan ada 2 pilihan. Pilihan satu kita mau ke kampus mana, pilihan 2 kita itu mau ke kampus mana. Dan pilihan kampusku itu hilang. Nggak tahu emang bermasalah servernya, tapi beberapa jam kemudian kembali itu sih. Terus juga server websitenya suka down, terus juga
dalam konversi yang SKS itu kebetulan kan aku udah semester 4 dan jalan semester 5 dan banyak beberapa mata kuliah yang udah pernah aku ambil. Jadi mata kuliah yang dikeluarkan oleh kampus rata-rata sudah aku pelajari. Jadi bisa dibilang kesulitan dalam mencari mata kuliah yang kurang lebih sama dengan jurusanku gitu. Lalu rangkaian program apa saja yang dijalankan ketika bergabung dalam program PMM selama 1 semester yang akan datang? Oke, untuk pertanyaannya makasih ya tentang program pekerja yang bakal kita jalanin selama ke depan. Jadi untuk programnya ini belum dijelaskan lebih lanjut ya tentang program yang akan kita jalankan itu apa. Hanya saja nanti tanggal 12 yang akan datang itu bakal ada pembekalan dari pihak PMM-nya terkait program-programnya, keberangkatannya, penganggaran dananya, dan sebagainya. Jadi aku belum bisa jawab terkait program-program yang akan dilaksanakan nantinya kayak gitu. Nah, tadi kan Kak Esther sudah sempat bilang kalau misalnya memilih universitas di universitas isi ya. Kalau nggak salah saya dengar tadi. Nah, apa bisa memilih universitas dan wilayah yang dituju dalam program PMM itu seperti milih sendiri atau harus dipilihkan gitu, Kak? Oke, aku izin menjawab ya untuk pertanyaannya. Jadi sebelumnya mau membenarkan aku itu keterima di Universitas Sumatera Utara di USU. Nah, jadi untuk pemilihan univnya itu berdasarkan wilayah. Kebetulan aku domisili Tangerang, daerah Provinsi Banten, dan kampus aku berdomisili di Pulau Jawa. Jadi wilayah kampus yang nggak bisa aku ambil itu Pulau Jawa. Yang bisa aku ambil itu Pulau Sumatera, Kalimantan, Bali, Papua, Sulawesi, dan lain gitu. Pokoknya aku nggak boleh ngambil univ di Pulau Jawa gitu. Jadi ada ketentuan tentang wilayah gitu. Nggak boleh yang wilayahnya itu berdomisili dengan kampus maupun alamat domisili kita, tempat tinggal kita gitu. Nah, terus apalagi tadi satu lagi pertanyaannya? Untuk memilih kampus itu kita yang pilih. Untuk memilih kampus kita yang pilih. Misalkan nih, aku kemarin tuh udah punya mau ke PTA, PTB, PTC. Nah, jadi nanti kita konsulkan lagi lebih lanjut ke dosen wali kita. Aku sih ke dosen wali ya. Jadi dibantu, kayaknya kamu lebih bagus di PT ini karena emang SKS-nya memenuhi. Jadi ini semua kembali lagi ke dosen yang membimbing kita dalam pendaftaran PMM ini maunya gimana dan lebih baiknya kemana gitu. Jadi dapat arahan dan bantuan dari dosen. Cuma emang kayak dasaran PT ini kita mau kemana, pilih apa, itu balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Dosen di sini cuma bantu support dan bantu mengarahkan gitu. Mau nambahin pertanyaan nih. Untuk dosen yang membimbing itu apakah ada panitia sendiri dari pihak jurusan atau dari dosen wali ya? Oke. Sebelumnya itu kan aku sendiri tuh nanya ke dosen wali aku terkait pelaksanaan program pertukaran mahasiswa ini. Nah, kalau untuk di program studi administrasi bisnis itu emang diampu oleh Pak Aufa ya untuk program pertukaran mahasiswa itu emang dari dia. Cuma aku kurang tahu kalau dia itu emang asalnya dari panitia atau gimana kurang tahu. Cuma emang dari Kaprodi itu kayak hubungi Pak Aufa aja gitu. Cuma aku kurang tahu kalau emang dia gabung ke panitia apa bukan gitu. Mungkin dari Irina bisa. Oke. Bentar ya.
ini karena dari Irina kayaknya lagi ada gangguan jaringan, jadi aku gantikan dulu untuk sementara ya. Jadi untuk apakah ada bantuan seperti biaya potongan UKT, biaya transportasi, dan dana lainnya yang diberikan kepada mahasiswa PMM? Oke, jadi untuk bantuan dana itu emang benar adanya, ada bantuan dana untuk dana transportasi, swab, biaya akomodasi dan tempat tinggal, ditambah uang saku. Cuma untuk jumlahnya itu emang belum diketahui dan katanya itu akan diberitahukan pada saat pembekalan di tanggal 12 yang akan datang. Cuma untuk biaya yang akan ditangguhkan yang tadi aku bilang gitu. Emang benar adanya ada penangguhan biaya gitu. Kemudian untuk pembekalan itu dilaksanakan oleh Prodi atau dari UPN ya? Oh, untuk pembekalan itu dilaksanakan oleh pihak program pertukaran mahasiswa dari kampus Merdekanya, dari PMM-nya langsung gitu. Jadi itu nanti sifatnya langsung satu Indonesia, nasional, atau bagaimana? Iya, langsung semuanya yang udah lolos pesertanya sih, dan biasanya itu melalui YouTube sih. Oh, melalui YouTube. Lalu untuk sesi tanya jawabnya gimana ya nanti kira-kira? Aku kurang tahu sih kalau sesi tanya jawabnya. Cuma biasanya itu dari YouTube. Ya, dari YouTube. Soalnya di YouTube-nya itu udah ada langsung tanggalnya, tanggal 12 akan datang gitu. Jadi semua bisa mengikuti ya dari pihak luar pun bisa melihat seperti itu. Benar. Mungkin dari Irina bisa dilanjut ke pertanyaan nomor 7 aja. Iya, Kak. Lalu, maaf ya Kak, tadi ada kendala jaringan. Lalu apakah bantuan berbagai biaya seperti biaya potongan UKT, biaya transportasi, dana kedatangan dan kepulangan, dan sebagainya yang diberikan untuk mahasiswa PMM sudah cukup efisien dalam program ini? Oke, izin menanggapi ya. Untuk cukup efisiennya atau tidak itu aku belum tahu karena aku belum menjalankan, belum menggunakan uangnya, anggaran dana yang diberikan. Jadi aku belum tahu udah efisien belum gitu. Kecuali aku sudah menggunakan, mungkin aku bisa berbagi info gitu. Nah, salah satu manfaat yang diterima dari program PMM yaitu mendapatkan kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi. Adakah ketentuan khusus dalam mengambil program studi di luar program studi tersebut? Misalnya harus satu linear dengan program studi asal. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi, dalam pengambilan program studi itu, boleh lintas jurusan, asal serumpun, gitu. Jadi, atau selinier. Misalkan sebagai contoh, dari aku pribadi, aku kan dari jurusan administrasi bisnis nih. Tapi aku bisa ngambil prodi lain yang selinier dengan aku, dan sekarang aku ngambilnya program studi manajemen kayak gitu. Jadi gak apa-apa lintas jurusan, asal selinier atau serumpun, biar nanti pada saat pengkonversian SKS-nya atau mata kuliahnya itu lebih mudah gitu. Kalau emang beda jurusan, nggak selinier atau nggak serumpun, itu kan jadinya nanti mata kuliahnya pun beda, jadi susah dikonversi kayak gitu.